Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tiga. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tiga. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tiga. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiga. Tiga sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman Allah, yang merenungkan firman Tuhan. Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebuah kesaksian di Tiongkok. Kesaksian itu bertalian dengan orang yang mati dan bangkit. Orang ini seorang yang tidak percaya Yesus, tetapi seorang ateis. Dan Bapak Ibu, dia tidak paham tentang kekristenan. Tapi dari orang yang meninggal ini ada salah satu keluarga yang sudah menjadi Kristen, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Satu saat orang yang tidak percaya Tuhan ini, dia mati. Ketika dia mati dan dibawa ke ruang kamar mayat dan disimpan mayatnya di sana. Tetapi yang luar biasanya dalam perjalanan spiritualnya, ketika dia menghembuskan nafas terakhir, malaikat maut menjemput dia dan dibawa untuk terus ke neraka. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kitab Wahyu bicara, barang siapa namanya tidak ditemukan dalam buku kehidupan, maka dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nama saudara dan saya bisa dicatat dalam buku kehidupan ketika saudara dan saya dibaptis secara selam. Dalam konteks aslinya adalah baptiso, artinya diselamkan seluruh tubuh saudara di dalam air. Roma pasal 6 ayat 1 seterusnya menjelaskan tentang bagaimana saudara dan saya mati dan bangkit bersama dengan Kristus melalui air baptisan. Dan baptisan itu dikatakan Kisah pasal 2 ayat 38. Petrus berkata, hai saudara-saudara, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya kamu mendapat pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Nama dicatat dalam buku kehidupan di gambar. Yesus ketika dibaptis secara selam di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes pertama mencegah Yesus karena Yohanes tahu bahwa Yesus adalah Allah.
Dan Yohanes berkata di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 dan seterusnya, ketika Yesus dibaptis di Yordan, Yohanes bilang, aku tidak layak untuk membaptis, engkaulah yang harus melakukannya untuk aku. Tetapi Yesus berkata, lakukanlah kehendak Bapa. Sepatut kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Yesus kapasitas sebagai manusia 100%. Pada waktu itu dia dibaptis di Yordan. Dan ketika Yesus dibaptis, Alkitab berkata dia keluar dari dalam air. Dan ketika keluar dari dalam air, ada burung merpati turun di atasnya, langit terbuka, dan suara terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan yang benar adalah baptiso, diselamkan sebelum ke dalam air. Kalau Bapak Ibu lakukan baptiso dalam konsep Yunani, penyelewengan baptisan terjadi pada abad kedua, dan itu dilakukan justru oleh gereja. Dan ini mengerikan. Iblis menunggangi manusia untuk memutarbalikkan kebenaran. Padahal Yesus baptis. Saya tanya Bapak Ibu, pemilik surga pendeta apa Yesus? Sekali lagi saya tanya, pemilik surga pendeta apa Yesus? Kalau begitu yang jamin keselamatan ke surga pendeta apa Yesus? Yesus. Kira-kira kalau Tuhan Yesus sendiri baptis selam, lalu pendeta suruh kita baptis percik, pendeta salah atau Yesus yang salah? Nah, gunakan logika kita yang sehat, jangan dibodohi oleh setan, karena kita semua ini latar belakang orang Katolik dan Protestan, Ortodoks. Tetapi sekali lagi, tidak ada agama, tidak ada Kristen di surga, tidak ada Pentakosta di surga, tidak ada karismatik di surga. Yang ada di surga adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, saya selalu katakan di mana-mana, ada banyak orang yang datang minta pelayanan untuk dibaptis secara selam, dan saya melakukannya. Dan setelah itu ada pendeta jemaat yang menelepon saya, Pastor Bagar, you kenapa baptis penatua saya? Saya katakan, saya tidak cari penatua Anda. Anda punya penatua dicapai oleh Tuhan, dan mereka datang mencari saya untuk dibaptis. Dan itu bukan salah mereka, bukan salah saya, tetapi kami melakukan kebenaran firman Allah. Pendetanya langsung mati teleponnya. Orang mau ke surga, yang pertama tidak senang setan. Setan pakai siapa? Pakai ular? Pakai manusia. Jadi jangan kita dibodohi oleh manusia, jangan kita dibodohi oleh pendeta. Sudah cukuplah berpuluh-puluh tahun kita tinggal dengan tradisi suatu keadaan yang tidak benar. Sekarang kita harus bangkit, kita harus bangun dari tidur rohani kita. Kita harus mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Supaya hidup kita diberkati. Amin. Masuk surga tidak gampang. Ada dua hal sederhana yang ingin saya bagikan bagi kita semua pagi hari ini. Keluarga adalah tempat di mana Allah hadir untuk menegur, menasihat, membimbing, dan memberkati. Bilang amin dong. Ada dua cara yang dapat membuat Tuhan hadir dalam keluarga kita. Yang pertama saya jumpai di sini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, tepuk bahu, tepuk tangan, dan katakan begini, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, lalu sentuh bahu, sentuh tangan. Tante, pusi, om, opa, oma, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Aduh, pasti banyak yang protes, Pak Gembala, hidup berkenan sama Tuhan gak gampang. Saya mau hidup berkenan sama pasangan saya saja susah, Pak Pendeta. Pulang kantor saja kalau istri saya sudah marah-marah, Pak. Dia sudah tanya, dia sudah periksa kilometer. Rupanya istri diam-diam dia ngatur kilometer, speedometer itu mobil sama motor. Jadi dia sudah ukur jarak. Dia sudah coba, dia sudah suruh cucu gigi dengan motor. Kira-kira sampai di omong kantor itu berapa jaraknya. Nah, dia sudah ukur semua. Nah, jadi pas suami masuk rumah,
Selamat siang, Mama. Selamat siang. Mama masuk berdoa supaya Mama langsung putar sebelah jalan sebelah sini sana. Mama buka mobil, Mama periksa kilometer mobil. Sudah di dalam motor. Pas Papa selesai berdoa, Mama sementara buka pakaian, ganti, duduk di ruang tamu, sementara menunggu jamuan makan siang. Mama bilang, Papa, iya Mama. Itu kilometer sisa itu Papa kemana? Papa bilang, apa maksud Papa? Kilometer sisa yang mana? Iya, Papa, Mama perlu kasih tahu sama Papa. Mama sudah ukur kilometer kalau dengan mobil sama motor sampai di kantor Papa itu jaraknya sekian. Kira-kira yang sisa meteran ini kemana? Aduh, ini kayaknya jaga suami ketat amat. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, hidup berkenan di hadapan Tuhan tidak gampang. Tetapi kita harus melakukannya. Amin. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Harus kita mengerjakannya. Amin. Harus kita mengerjakannya. Kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 5. Saya minta pemuda remaja atau Bapak Ibu yang sudah menjumpainya bisa baca untuk kita dengar bersama. Silakan. Ibrani 11 ayat 5. Tuhan, karena iman Henok terangkat. Karena iman Henok terangkat Supaya ia tidak mengalami kematian. supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Dan ia tidak ditemukan karena dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Karena Allah telah mengangkatnya. Karena Allah telah mengangkatnya dan Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh sebab sebelum dia terangkat ke surga dia mempunyai kesaksian kesaksian bahwa ia berkenan bahwa ia berkenan di mana? kepada Allah. Mau jumpa dengan Tuhan harus hidup berkenan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, kalau kita mau jumpa dengan Tuhan kita harus berkenan di hadapan Allah. Amin. Hidup berkenan di hadapan Allah adalah sebuah perjuangan, sebuah proses yang harus kita kerjakan. Henok tidak mengalami kematian karena hidupnya benar dan berkenan sama Tuhan. Saya pikir kalau hidup kita berkenan, Tuhan akan melakukan yang paling terbaik bagi hidup kita. Amin. Amin. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan? Supaya hidup kita diperhatikan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Supaya keadaan kita menjadi baik. Yang tadinya buruk, yang tadinya nggak bagus, jadi baik. Amin. Supaya kita menikmati pertolongan Tuhan bagi hidup rumah tangga kita. Supaya kita dipulihkan. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Allah, kita pasti dipulihkan Tuhan. Lalu seterusnya, supaya iman kita bertumbuh. Orang kalau hidupnya nggak berkenan sama Tuhan, iman tidak mungkin bertumbuh. Pak Pendeta, kenapa saya sakit-sakit? Ada masalah. Kalau Anda lalu hidup ini Anda mulai sakit-sakit, ada masalah. Taburan Anda tidak benar, mengakibatkan Anda sedang menuai apa yang sudah Anda tabur. Tanaman yang kita tanam, taburan yang kita tabur, menentukan keadaan kita kelak. Kalau Anda dan saya mau sehat, taburlah yang benar, hidup berkenan, dan hidup saudara, rumah tangga saudara, anak cucu saudara, cici, cocok saudara, pasti diberkati Tuhan. Lalu berikutnya, selain supaya iman kita bertumbuh, supaya kita hidup bersama Kristus, supaya kita menikmati janji Tuhan, yaitu hidup kekal
selama-lamanya. Pasal pembacaan kita jelas bicara, jika kamu hidup menurut daging, kamu pasti hidup apa mati. Ya, kalau orang hidupnya tidak berkenan, itu tanda-tandanya kronis. Tidak suka doa, tidak suka baca Alkitab, ya, nanti kena masalah. Pas dengar suami selingkuh baru nangis sama Tuhan. Tapi waktu suami nggak selingkuh, dia senang, hebat, happy, pakai anting-anting bibir merah, pakai semua neces, gagah, sepatu gagah bagus, pantopelnya bagus, tapi nggak suka doa, nggak suka puasa, nggak suka doa semalaman. Nanti pas kena masalah, suami selingkuh, datang nangis-nangis. Pak Gembala panggil, tolong saya. Kenapa? Suami saya selingkuh, panggil. Ya, apa urusan saya? Ya, kau kan panggil. Ya. Ini mungkin susah. Saya percaya jemaat mujizat raja tidak susah saya. Kalau hidup menurut firman, semua aman dan diberkati. Amin. Saya tidak disusahin. Haleluya. Sebab kalau jemaat ada dalam masalah, salah satu pria yang sudah berumah tangga dalam jemaat ini, kalau ada yang selingkuh, saya problem saya harus gumuli setiap saat, gak makan, gak minum, hanya untuk apa? Untuk gumuli itu pria goblok itu. Saya bilang orang yang tukang selingkuh itu goblok. Orang yang tukang selingkuh itu dia menyakiti rumah tangganya, menyakiti kehidupan keluarga anak-anaknya, dan dia menghadirkan kutuk dalam rumah tangganya. Jangan marah kalau besok-besok beranak-anak, anak laki-laki semua 1 kali 7 beranak. Dewasa besar semua.